بسم الله الرحمن الرحيم. وإن التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وباطننا وما علمه الله من صالح النيات. أن الله يدخل نيتنا وإياكم في نية الصالحين، يجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita kemarin belajar sampai bab al-mudud atau hukum mad. Hari ini kita lanjut di bab al-mad. Definisi mad kita kemarin sudah belajar definisi mad. Italatus sawt biharfin min huruf al-mad. Juga kita belajar huruf mad berapa, syarat huruf itu apa. Kemarin sudah sampai masuk di aqsamul mad atau macam mad atau anwa'ul mad. Sama. Ada yang bilang aqsamul mad, ada yang bilang anwa'ul mad. Tapi yang kita belajar kemarin macam mad dua bagian, atau al-mad itu bisa jadi dua bagian. Mad asli wa mad far'i. Al-mad al-asli qulna huwa alladhi la taqum dat harful mad illa bih. Maddul asli itu kemarin sudah jelasin masuk di huruf mad, tapi kapan kita bilang ini mad asli, ini mad far'i? Kita bilang mad asli karena tidak ada alasan atau tidak ada sabab sampai kita memanjangkan huruf mad. Ya, nanti kita di al-mad al-far'i belajar apa sabab itu yang mungkin jadikan atau jadi alasan biar kita memanjangkan huruf tersebut. Al-maddul asli tidak ada. Yang kita kemarin belajar hurufnya waw mati sebelumnya dhamma, ya mati sebelumnya kasrah, alif mati sebelumnya fathah. Berarti tidak ada alasan lain. Termasuk di huruf tersebut atau di hukum mad tabi'i atau al-maddul asli, ada kemarin bilang al-maddul badal, maddul iwad, maddul silah, as-surah. Tapi kemarin belum jelaskan al-maddul al-iwad. Mungkin al-madd tabi'i sudah. Kemarin sudah belajar yang tadi bilang atau contohnya nuhiha atau qalu wa aqbalu ila akhirnya. Hari ini masuk ke al-maddul iwad. Definisi al-maddul iwad biar kita faham kenapa mereka masukin di al-maddul asli. Al-maddul iwad itu al-waqfu ala tanwin al-mansub. Ini kemarin kita belajar ya, tahu belum? Siapa yang? Fathiyah. Ya, Syekh. Maddul iwad sudah belajar, jelasnya lengkap atau belum? Belum, Syekh. Oke. Maddul iwad tadi bilang itu al-waqfu ala tanwin al-mansub. Itu kalau ada tanwin kita tahu tanwin tiga. Tanwin yang dua harakat fathah, dua harakat dhamma, dua harakat kasrah. Dua harakat fathah, kasrah sama dhamma tidak ada hukum. Ya, kalau kita berhenti jadi huruf mati. Ni'matan minallah, ni'matan. Ya, kalau kita berhenti di situ jadi ni'mah. Sudah. Alimun hakim, alimun mun tanwinnya alimun. Ya, kalau kita berhenti alim sudah jadi mati. Tapi at-tanwin al-mansub kalau kita berhenti, yang pertama itu harus kita faham at-tanwin al-mansub. Kalau kita mau tulis tanwin mansub yang dua harakat fathah, harus ada alif biar kita bisa tulisan bisa tulis harakat dua fathah atasnya. Kalau dhamma tidak perlu alif. Kalau ya kasratain tidak perlu huruf lain. Tapi kalau alif, kalau tanwin fathah harus atau dia butuh alif biar kita bisa tulis alif. Jadi ini Muhammadun di dalam bahasa Arab Muhammadun atau Muhammad itu dalam bahasa Arab. Kalau tanwin tulisannya ini mungkin saya share dari ini biar bisa jelas lebih.
lebih. Oke, ini lihat Muhammadun. Tanwin madmum, dua harakat. Harakatnya dua dhammah. Muhammadin, harakatnya dua kasrah. Muhammadan. Muhammadan. Ini satu kata yang nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di Al-Quran Muhammadur Rasulullah. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum wa amanu bima unzila ala Muhammadin. Ya, 4 ayat, 4 kata, 4 kali sebut nama Muhammad di Al-Quran. Tapi bukan masalahnya gitu. Kita di sini belajar ini, lihat tanwin yang harakatnya dua dhammah, tanwin yang harakatnya dua kasrah, tanwin yang harakatnya dua fathah. Beda apa? Ini lihat yang harakatnya dua dhammah, tidak ada huruf setelah dal. Yang harakatnya dua kasrah juga tidak ada. Tapi yang harakatnya dua fathah itu ada alif. Ini yang namanya at-tanwin al-mansub. At-tanwin al-mansub karena al-fathah alamatun nasbi. Oke. At-tanwin al-mansub itu di seluruh kata harus ada alif. Kecuali dua. Ya, di seluruh kata ini kalau ada dua fathah, seperti ini yang kita tulis di sini, yang di bawah ini harus ada tulisannya ada alif. Ini contoh apa kata kita baca, kasih apa? Dhahabun ya. Dhahabun. Ini dhahabun. Dhahabun itu bahasa Indonesia emas ya. Emas. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dhahabun. Seperti tadi Muhammadun. Muhammadun harus tulisannya dua dhammah. Tapi kalau kita mau tulis dhahaban ishtaraitu dhahaban katsira dalam bahasa Arab. Dhahaban jadi tulisannya seperti ini. Ini ba tapi ada tanwin fathah. Dua fathah. Seluruh kata yang boleh masuk ke tanwin itu harus ada ba. Kecuali dua. Apa itu? Di sini lihat. Kecuali kalau hamzah. Akhir kata itu hamzah. Akhir kata hamzah. Seperti sama'an. Sama'an langsung tanwin atas hamzah. Tidak ada alif seperti yang tadi bilang. Tidak ada. Nanti kita kasih contoh dari ayat Al-Quran. Sama'an, ma'an mubarakah. Kita buka Al-Quran, baca atau cari ma'an mubarakah, tidak ada alif. Tapi bacaannya sama'a. Ini lihat. Jadi ucapannya beda sama tulisannya. Ada a sama a, harus samaan. Ini tanwin. Tapi ini ucapannya. Kenapa? Karena tadi bilang ada alif di seluruh tanwin mansub. Ini satu. Yang kedua itu ya, yang tadi bilang pengecualian itu ta at-ta'nits. Ni'matan. Tadi ini contoh. Ni'matan minallah. Ni'matan minallah. Ni'matan min rabbikum. Ni'matan ya. Ni'matan. Tadi bilang kalau tanwin mansub harus ada alif. Ya, betul. Kecuali dua huruf yang ta marbuta sama hamzah. Ta marbuta sama hamzah itu tidak boleh tambah alif. Jadi baca tanwinnya seperti biasa. Ini tanwin ucapannya ada alif, tapi tulisannya enggak ada di hamzah. Ni'matan itu berhenti ni'mah, jadi seperti hak mati atau hak biasa.
Yang lain semuanya yang bisa terima tanwin di dalam buku nahwu namanya ismun. Ismun seperti alimun. Ini lihat alimun bisa kita ketemu di Al-Quran alima. Wa kana Allah ghafurar rahima. Rahima. Ghafurur rahim. Di ayat lain ghafur wa huwal ghafurur rahim. Ghafurur rahim. Tapi di sini ghafura ra. Itu kalau akhirnya tanwin mansub dua fathah jadi mad, namanya mad apa itu? Iwad. Iwad apa itu iwad? Itu mengganti atau gantian atau ganti. Ya, ganti apa Syekh? Ini lihat yang tadi kita bilang contoh Muhammadun ya. Contoh Muhammadun. Muhammadun. Muhammada, kalau tulisannya seperti ini, ucapannya Muhammada. Saya kasih kata Muhammada biar kita faham tanwin aja. Nanti contohnya banyak sekali yang di dalam bahasa Arab namanya ismun atau nama itu terima tanwin. Sudah semuanya. Mau nama siapapun yang bahasa Arab ya. Jangan kita cari yang bahasa Indonesia. Kadang-kadang ya namanya panjang sampai tidak ada tanwin. Muhammad Fadlur Rahmani. Muhammad Fadlur Rahmani enggak ada, ini semuanya murakkab namanya. Jadi tidak bisa tanwin. Tapi kalau namanya satu aja, Salihun, Faisalun, Ridwanun, Ahmadun, ila akhir. Oke. Iwad. Tanwin al-iwad itu karena mereka bilang ada tambahan alif. Jadi iwad. Awadna anit tanwin bil alif. Oke. Biar kita tidak bingung juga, kita bisa lihat di yang di depannya ada mushaf, boleh buka surat An-Nisa. Surat An-Nisa dari ayat pertama. Dari ayat pertama itu kita baca di akhir ayatnya sebelum namar satu ada wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Dari awal surat An-Nisa sampai akhir semuanya Rahima, Ghafura, Azima, itu semuanya mad, namanya mad apa? Mad iwad. Panjangnya dua harakat. Madun iwad. Itu ada berapa surat yang akhir ayatnya seperti itu. Surat Maryam, surat Al-Kahf, surat Al-Isra, ada berapa surat? Kalau kamu buka suratnya yang tadi kita sebut satu surat dari ini, baca atau lihat yang di akhirnya ada alif seperti ini, atasnya fathah, itu namanya mad atau iwad, madun iwad, mad iwad. Kita di surat yang pendek, coba siapa yang bisa ingat di surat yang pendek, ayo. Wadduha, Syekh. Wadduha Ustazah salah. Ad-duha akhirnya alif seperti ini, Bu. Ini apa? Surat An-Nisa, Syekh. Sudah, An-Nisa saya kasih contoh sudah. Mungkin hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Ada yang sudah hafal? Yang hafal amma, ada yang hafal amma atau tidak? An-Nazi'at, Syekh. Adiyat. An-Nazi'at, amma. Syufu, amma ya surat An-Naba, alam naj'alil arda mihada wal jibala autada azwaja libasa asya. Terus an-nazi'ati gharqa nashta sabha sabqa. Berarti yang tadi bilang akhirnya tanwin mansub, kata yang akhirnya tanwin mansub itu namanya mad iwad. Madun iwad. Limadha summiya mad iwad? Coba lihat mereka bilang kenapa mad iwad, Madul iwad wa summiya iwad lannana awadna 'anit tanwin bil alif. Awadna 'anit tanwin. Tadi kalau kita baca Muhammadun, kalau berhenti Muhammadun masih ucapan Muhammadun. Kalau kasrah Muhammadin, ucapan nunnya kita baca Muhammadin, suara tanwin atau bunyi tanwin. Tapi kalau ini, kalau fathah Muhammada,
Tadi alima, ghafura, rahima. Mereka mengganti tanwin yang dua fathat itu yang tadi, dua harakat fathah. Mereka kasih atau baca alif biar tidak ucapan Muhammadan. Susah. Muhammadan. Jadi Muhammada, Muhammada. Oke. Ini maddul iwad. Hukumnya apa tadi? Kemarin belajar panjangnya berapa? Dua harakat. Sampai tadi bilang apa itu masuk di al-maddut tabi'i. Al-maddut tabi'i. Al-maddut tabi'i panjangnya berapa Ustaz? Dua harakat. Sudah, ini dua harakat. Bacaannya dua harakat. Tapi kalau kita lihat, sudah selesai maddul iwad ya? Sudah selesai al-maddul iwad. Kalau kita lihat ini, kenapa bilang masuk di al-maddut tabi'i, Syekh? Ada apa? Kenapa bilang mad tabi'i? Kamu tadi bilang mad iwad. Sekarang bilang masuk di al-mad tabi'i. Masuk di al-mad tabi'i karena panjangnya dua. Ini satu. Yang kedua, kalau kita lihat, ini harakat Muhammadah. Ini lihat, saya hapus ya. Sama, oke ini. Muhammadah. Jadi ucapannya gimana? Bunyinya gimana? Alif kayak alif mati seperti kayak alif mati sebelumnya fathah. Muhammada, da, dua harakat. Rahima, rahima. Jadi mad kayak mad tabi'i. Mereka bilang ini masuk di al-mad tabi'i. Yang ketiga, kenapa mereka tidak masuk di al-mad? Kenapa mereka masuk di al-mad tabi'i? Karena tidak ada alasan hamzah atau sukun di setelahnya sampai kita bilang ini mad far'i. Ya, kalau kita hilangi fathah jadi alif sebelumnya fathah. Ini yang biasa yang kita kemarin belajar al-mad tabi'i. Ini yang namanya maddul al-iwad. Mudah-mudahan jelas. Ini masalah yang kedua kita harus berhatian. Harus kita perhatian di sini apa itu? Atau harus hati-hati seperti tadi bilang di akhir kata banyak wa kana Allahu ghafurar rahima. Tadi barusan kita bilang panjangnya berapa? Dua. Tapi ini suaranya, bunyinya lebih dari dua. Itu salah. Ini salah. Karena maddu tabi'i jadi lebih dari maddul iwad lebih dari dua harakat. Seluruh huruf atau seluruh huruf mad ya yang kita berhenti. Inna hadza la fis suhufil ula. Mad tabi'i di sini. Mad tabi'i, saya kasih contoh sama al-mad tabi'i. Suhufi Ibrahim wa Musa. Ini lebih dari dua harakat, hampir 4. Ini juga salah. Harus bacanya 2 aja. Ya, oke. Ini 2 catatan atau mulahadzah di huruf al-mad tabi'i. Huruf al-mad tabi'i atau di hukum al-mad tabi'i. Oke, sekarang kita masuk ke maddus silah. Maddus silah. Ini kenapa kita masuk ke maddus silah? Ini maddus silah hukumnya sendiri, seharusnya hukumnya sendiri. Karena tidak termasuk di huruful mad atau tidak masuk di huruful mad. Ini lihat huruful mad tadi bilang alif, waw, ya, semua sudah kita hafal. Tapi di sini ini ha. Ini ha. Ha al-dhamir. Namanya ha al-dhamir. Indahu. Lahu. Bihi. Bihi. Lahu. Ini yang terakhir ini. Ha yang terakhir ini yang saya kasih tanda merah, ini yang namanya ha al-dhamir.
Ha ad-dhamir. Ha ad-dhamir saya coba dekatin biar orang Indonesia paham. Seperti itu tambahan bahasa Indonesia bilangnya, rumahnya, bukunya. Ya kan, benar ya kan? Kalau tidak, kalau saya salah ya. Benar, Syekh. Ya, seperti itu, seperti kata ininya di akhirnya. Seperti katanya yang di akhir itu namanya ha'ud dhamir. Jadi hukumnya apa? Itu hukumnya seperti atau ikut hukum mad. Mad tabi'i sama mad al-far'i nanti. Kalau ha ini namanya ha'ud dhamir. Ha'ud dhamir ini contoh, ini buku. Ini buku dalam bahasa Arab. Bilang kitabuhu. Kitabuhu ini bukunya fulan. Ya, baituhu, lahu, indahu. Ya, terus menerus seperti itu. Jadi Syekh, kita orang non Arab tidak faham ha al-dhamir sama ta at-ta'nits. Ya, ta at-ta'nits yang seperti ini, lihat al-qiyamah. Al-qiyamah. Tulisannya di sini ada tambahan 2 titik. Tapi kalau ha enggak ada. Lahu, indahu, bihi, al-qiyamah, at-tammah. Ucapannya betul di akhirnya kalau kita berhenti atas sukun. Bacaannya al-qiyamah, at-tammah, as-sakhah. Tapi di sini min indih, leh, beh, ucapannya ha tetap sama. Tapi beda apa? Beda tulisannya, ada 2 titik di atasnya. Kalau ada 2 titik itu berarti ta'ut ta'nits atau ta'al mu'annatsah. Hukumnya lain, nanti kita belajar. Kalau tidak ada titik berarti itu masuk di ha ad-dhamir. Ha ad-dhamir hukumnya masuk di 2, maddul tabi'i di al-maddul al-far'i. Kita sekarang ambil yang pertama, yang masuk di al-mad at-tabi'i. Apa itu ha ad-dhamir? Maddu silah wa maddun khasun biha ad-dhamir allati lil mufrad al-mudzakkar al-ghaib. Dhamir itu dalam bahasa Arab itu banyak. Untuk satu yang tidak ada, lahu, indahu, minhu, ini 1 orang dalam bahasa Arab. Tapi kalau 2 orang, lahuma, minhuma. Kalau 3 orang, lahum, minhum, indahum. Ya susah sedikit ribet. Tapi di sini untuk 1 orang, lahu. Jadi adhamir itu banyak, yang kita belajar di sini untuk 1. 1 yang mana? Yang kita bicara tentang orang tidak ada. Tidak ada, ini bilang ini kitabuhu, indahu, lahu, minhu, baituhu, sayyaratuhu, qalamuhu, daftaruhu, kitabuhu, ya terus menerus. Untuk yang satu tidak ada. Dalam bahasa Arab itu beda sama yang kalau 2, sama kalau lebih dari 2 atau namanya jam. Wa huwa yanqasim ila qismain. Ha ad-dhamir itu bisa jadi 2 bagian. Yang pertama silah sughra. Ada yang bilang silah sughra, ada yang bilang silah qasirah. Silah sughra, ada yang bilang silah qasirah. Ya. Itu maksudnya sama. Yang bilang silah qasirah artinya panjang pendek. Yang bilang silah sughra artinya kecil. Ya, sama. Wahwa, kapan itu jadi silah qasirah? Ini tadi bilang indahu, lahu, bihi. Yang di bawah ini kita hapus ya, biar tidak masuk. Sudah, ini saya jelaskan aja. Oke, selesai. Lahu, indahu. Kapan itu jadi silah qasirah? Kalau ha ini datang, ini lihat coba. Idza lam ya'ti ba'dal ha hamzah. Kalau tidak ada setelah ha ini tidak ada hamzah, itu namanya silah qasirah. Namanya silah sughra atau qasirah. Kalau ada hamzah itu sudah naik levelnya, jadi seperti tadi yang kita belajar bilang ada sebab setelahnya hamzah.
termasuk atau masuk di maddul jaiz al munfasil, hukumnya seperti jaiz munfasil. Tapi kalau tidak ada indahu, kalau kita ya nanti seperti lahu ma fis samawati wa ma fil ard, lahu ma fis samawat. Ini kalau kita tulis lahu ma fis samawat, ini lihat lahu ma fis samawat. Gak ada hamzah, setelah ha langsung ada min. Jadi lahu ma fis sama. Ini namanya silah qasira atau silah sughra. Fa amma man utiya kitabahu wara wa huwa kitabahu, tadi bilang kitabahu, lahu indahu bihi min rabbih, bisa indahu bihi, bisa ya rabbahu, bisa sebelumnya fathah, bisa sebelumnya kasrah, bisa sebelumnya dhammah, tapi tetap namanya ha adh-dhamir. Bihi fahuwa, tadi lahu ma fi bihi fahuwa, di sini yang kedua bihi fahuwa, ba langsung setelahnya fa, bihi fahuwa, bihi gak ada hamzah. Oke, lahu ma fis samawati tadi sudah contohnya, indahu ila akhir. Ini namanya al-maddul silah as-sughra atau al-qasirah. Ini mungkin kita bisa bilang kata atau istilah yang mudah, kita bisa bilang ini pengecualian hukum ha ini aja. Karena seluruh mad yang kemarin kita belajar balik ke alif waw ya. Kalau alif waw ya setelahnya hamzah itu jadi munfasil muttasil sama hukumnya. Kalau setelah alif waw atau ya setelahnya ada sukun, ini jadi mad lazim kalimi mutsaqqal atau mukhaffaf ya, terus menerus. Tapi lihat hukum alif dan waw ya, di sini ha. Jadi hukum ini khusus harful ha. Ha yang mana? Ha adh-dhamir. Di Al-Quran semuanya itu syaratnya kalau apa? Indahu. Lihat ini lahu atau indahu. Ha ini indahu. Ha harakatnya apa? Jadi ucapannya harakatnya dhammah, sebelumnya fathah. Jadi ha ini ha adh-dhamir seharus sebelumnya berharakat atau seharus sebelumnya huruf berharakat. Indahu, ini lahu juga. Lahu kalau kita lihat tulisannya lahu, indahu, bihi. Tidak masalah kita bilang dhamma fathah, yang penting ha ini sebelumnya harakat. Ini semuanya di Al-Quran harus baca panjang 2 harakat. Kalau tidak ada hamzah setelahnya, kalau ada hamzah hukumnya seperti jaiz munfasil. Kecuali ada pengecualian di surat Al-Furqan. Wa yakhlud fihi muhana. Saya hapus satu dari sini ya. Seperti pertama ini ya, saya hapus. Wa yakhlud fihi muhana. Oke. Fihi muhana. Wa yakhlud fihi wa yakhlud fihi muhan. Kalau kita lihat atau ucapan kita baca fihi, bagaimana bacaannya? Fathah, ya mati, ha harakatnya kasrah. Seharus di sini tidak boleh panjang. Karena syaratnya tidak seperti tadi. Ini lihat tadi ha adh-dhamir itu sebelumnya fathah. Bihi ha adh-dhamir sebelumnya fathah juga. Ya kasrah. Tapi di sini fihi muhana seharus tidak panjang. Karena keluar dari teori yang kamu tadi bilang, kita bilang atau ahli tajwid bilang itu satu pengecualian di surat Al-Furqan.
Jadi panjangnya wa yakhlud fihi muhana. Jadi bacaannya dua harakat. Pengecualian ini aja, nggak ada lain. Tidak ada selain itu. Oke, jadi as-silah la tumadd laha illa idza kana qablaha mutaharrik. Juga ada satu lagi di faqat haqqaqa walakinnaha la tumaddu bal tuntaq madmumatan faqat di surat apa Az-Zumar, maaf, di surat Az-Zumar. Di Zumar surat 39. Ayat 7 ya, Syekh. ayat 7 surat Az-Zumar. Hmm. Jadi yardahu lakum. Yardahu lakum. Ini yardahu. Yardahu lakum ha dhamir. Juga harakat ha berharakat, harakatnya dhammah. Sebelumnya fathah tapi tidak panjang. Kenapa Syekh tidak panjang di situ? Ya, ini riwayah. Ini riwayah. Faqad haqqaqa fiha syart walakin la tumad bal tuntaq madmuma walidzalik nulahid fi rasm al-Qur'ani annahu yujad ba'da al-ha wawun saghirah. La yujad. Oke. Ada itu ada berapa kata itu aslinya namanya sanad atau bacaan atau riwayah, kita tidak bisa berubah. Ada di surat Al-A'raf ayat 111. Arjih wa akhahu. Ini ha tetap ha dhamir. Arjih artinya tundahlah. Itu mereka bilang, tukang sihir bilang sama Fir'aun, kamu tunda nanti sama saudaranya, nanti kita ketemu sama beliau atau bikin ujian, atau yang tadi bilang yang ceritanya mereka kumpul dalam satu hari taruh sihirnya. Mereka bilang arjih wa akhahu. Arjih. Seharus di sini ini lihat haknya mati. Sebelumnya kasrah. Seharus atau harus baca. Tahaqqaqa biha syart. Ha dhamir sebelumnya kasrah. Dia bilang tuntaq sakinah waqfan wa waslan. Ini kita lanjut atau berhenti, tetap bacaannya arjih wa akhahu. Tidak mungkin bacaannya arjihi wa akhahu. Ada qiraat lain, ini masalah lain. Kita hafs bacaannya arjih. Yang ketiga itu di surat fa'alqih ilaihim, surat An-Naml ayat 28, surat An-Naml. Juga hak mati sebelumnya kasrah. Itu namanya apa itu dalam bahasa Indonesia bilang pengecualian. Maaf saya salah. Pengecualian jadi berapa? 4. Yang pertama yardahu lakum di surat Az-Zumar. Yang kedua fihi muhana di surat tapi fihi muhana di sini panjang. Di sini panjang. Yang tadi itu tidak. Fihi muhana syaratnya syaratnya tidak apa itu maksudnya? Tidak sempurna tapi panjang. Di sini dikata arjih wa yardah wa alqih syaratnya sama tapi tidak panjang. Ini syaratnya tidak apa itu namanya? Tidak memenuhi, Syekh. Tidak sesuai kaidah mungkin, Syekh. Tidak sesuai kaidah, tidak memenuhi, tapi tetap panjang. Yang lain itu bacaannya aslinya seperti itu. Arjih dan fa'alqih ilaihim atau yardahu laku. Ini maddus silah as-sughra. Mungkin ini tanyaan yang kita yang ada yang mau tanya, ya kenapa masuk di al-madd tabi'i? Dari tadi kita sudah paham silah ha'ud dhamir, syaratnya harus sebelum ha'ud dhamir itu huruf yang berharakat. Ya, tapi kenapa bilang madd tabi'i atau masuk di al-madd tabi'i? Ya karena panjangnya 2 harakat. Jadi maddul iwad 2 harakat, al-madd tabi'i 2 harakat, al-madd silah ini juga 2 harakat. Wallahu alam. Apalagi sudah, nanti besok kita masuk di yang al-maddul far'i insyaallah. Wallahu alam. Kita kasih kesempatan untuk tanya jawab atau lanjut di al-maddul far'i. Fathiyah gimana Fathiyah? Boleh tanya jawab dulu aja, Syekh? Nanti kalau ada sisa waktu kita masuk itu. Iya. Jadi mungkin nanti masuknya sudah selesai pertanyaan-pertanyaan di mat asli.
Oke, Bu Tuti silakan ha. Tuti. Ini saya kalau saya tahu itu kalau Al-Quran kita mungkin saya ya. Kalau bukannya sila qasirah itu hadomirnya itu ada ada tanda apa ya sih Oh kayak iya, fathah. saya buka Al-Quran biar oke, betul Bu. Bagus. Iya, Itu tadi saya mau jelasin tapi lupa. iya. Jadi saya kalau nerangin begitu saya ada ini berarti sila Ini qasirah ada. lihat saya itu bahasa Inggris bilang acak ya, acak tidak sengaja. Kalau kita cari di sini ha dhamir walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu. Dapat ya kan, teman? Iya, masih. Ya. Yu'allimuhu sebentar saya kasih tanda. Ini lihat yu'allimuhu. Tadi bilang ha dhamir itu yu'allimuhu. Aslinya dari alima. Alima yu'allimuhu. Orang yang tidak ada yu'allimuhu. Di sini walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu. Yang ngajarin Nabi Muhammad SAW itu satu orang dari bukan Arab. Ini ayat Al-Quran artinya seperti itu. Tapi yu'allimuhu, lihat ini tadi bilang ha, sebelumnya syaratnya ada ha dhamma, sebelumnya dhamma. Di sini ha harakatnya dhamma, sebelumnya dhamma. Setelahnya enggak ada hamzah. Jadi mereka di sini kasih tambahan ini dari yang bikin apa namanya ini fathah kasrah atau yang bikin tanda waqaf ibtida itu mereka kasih tanda waw kecil. Waw kecil itu biar faham yang biar bingung tidak tahu ini ha dhamir atau ta ta'nits. Lihat waw ini panjang artinya bacaannya seperti waw kecil. Innama yu'allimuhu bashar. Yu'allimuhu bashar. Oke, ini jadi waw kecil. Kalau kita lanjut lanjut. Innalladzina la yu'minuna bi ayatina la yahdihimullahu wa lahum adzabun alim. Nama yaftaril kadhib man kafara bil iman min ba'di imanihi. Ini lihat min ba'di imanihi. Ini karena ada hamzah setelahnya. Ini ha dhamir, ha harakatnya kasrah, sebelumnya kasrah, tapi setelahnya hamzah jadi ya silah kubra. Kita tidak bahas di sini. Illa man ukriha, ini lihat ukriha, ini ha, bisa bilang ha dhamir Syekh ini. Ukriha, enggak, ini dari katanya. Ini dari katanya. Harakatnya fathah, kasrahnya harakat sebelumnya kasrah. Ini ha. Seperti yang tadi ngajarin kita Syekh Faisal. Betul, 100%. Tapi ini ha dari asal kata. Beda sama ha al-dhamir. Ha al-dhamir saya bilang kitabun. Kalau bilang kitabun. Dalikal kitabu la raiba fi kitabu. Ya, kitabuhu. Ada tambahan hu. Pak Amma, saya kasih contoh di mana ya. Kita pergi ke surat al-insyiqaq. Ya, mudah kita ikut cara yang mudah. Alhamdulillah zaman sekarang mudah sekali. Fa'amma man utiya kitabuhu atau kitabahu, maaf. Kitabahu ya kan? Kitabahu kita baca dalikal kitabu. Al-kitabu, kitabun di Al-Quran ya, ada kitabun, ada al-kitabun. Di sini kitabahu, bahu, ada tambah ha. Ini yang namanya ha al-dhamir. Ini lihat kitabahu ada waw kecil. Biyaminihi fasaufa. Kalau lihat ha, setelahnya fa, biyaminihi fasaufa. Ha mati, sebelumnya mati. Setelahnya enggak ada. Ini namanya silah qasirah juga. Syarat yang tadi bilang seperti yang sebelumnya. Ini ha mati, maaf. Ha kasrah, maaf saya tadi bilang mati. Ha kasrah sebelumnya kasrah. Di sini juga ha dhamma sebelumnya fathah, tapi setelahnya enggak ada hamzah, jadi silah qasirah. Bacaannya kitabahu biyaminihi.
Biyaminihi fasaufa. Kalau berhenti, kalau lanjut maaf. Kalau lanjut bilang biyaminihi fasaufa, harus panjang 2 harakat. Tapi di sini kenapa tanda di sini waw yang pertama, waw yang kedua kayak ya kebalik. Nah, itu mereka kasih tanda tentang harakat. Kalau harakatnya dhammah mereka tulis waw. Kalau harakatnya kasrah mereka tulisannya ini lihat. Jadi ucapannya fa'amma man utiya kitabahu biyamini kayak waw punya bibir. Tapi kalau ya biyaminihi fasau biyaminihi fa tidak mungkin biyaminuhu. Kalau semuanya satu, ucapannya satu tidak mungkin. Jadi kalau dhammah ucapannya seperti waw, ha itu hak tadi, hak dhamir juga. Kitabahu hu tapi biyaminihi fa biyaminihi. Dua-duanya hak dhamir, tapi karena harakatnya kasrah ke bawah, karena harakatnya dhammah munyung bibir. Ya kan Bu Tuti? Iya Syekh, benar Syekh. Sudah jelas. Di Mushaf Iya, Indonesia Syekh. gimana tulisannya? Mushaf Indonesia tulisannya gimana? Saya nggak tahu Mushaf Indonesia. Sama saya tadi pertanyaan itu aja saya, kalau yang doma itu pakai hu kecil ya saya, wawu kecil. Tapi kalau yang kasroh atau fathah ada alif kecil gitu saya. Nah, ini lihat. Kita lanjut. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Kasrah. Ini hak tadi kitabahu biyamini wa amma man utiya kitabahu waw wara'a dhahrihi ya tanda ya kayak kayak ya. Tapi panjangnya seperti yang tadi kita bilang, ucapannya seperti suara waw atau seperti suara ya, tetap panjang 2 harakat. Itu kapan 2 harakat? Kalau masih apa itu, kalau huruf, kalau silah, kalau tidak ada hamzah setelah huruf tersebut. Oke, lanjut Ada Yang di kolom chat Syekh, mat tamkin satu lagi katanya Syekh. Mad tamkin saya belum masuk ke situ, tapi karena dia tanya harus kita jawab. Mad siapa yang tanya mad tamkin? Boleh tahu atau tidak boleh? Bu Ella Syekh ada di. Oke, mad tamkin itu apa mad tamkin Bu? Kalau saya tanya sama kamu, tahu mad tamkin apa itu atau tidak? Ini saya lihat di buku Syekh. Tidak masalah, boleh kamu baca dari buku, boleh. Ada 2 huruf ya yang saling berhadapan. Ya pertama bertasydid dan terletak berharakat kasroh, sedang ya kedua sukun. Terus ada waw sukun sebelumnya huruf berharakat dhammah dan bertemu waw hidup di Bentar, kamu depannya. baca semuanya, kita baca pelan-pelan Ella. Iya. Tidak masalah. Olah lagi pelan-pelan biar kita Iya. masukin di teori kaidah kemarin, biar kita paham aja. Ya, yang pertama Syekh, ada 2 huruf ya yang saling berhadapan. Oke. Ya. Ini pertama, sebentar ya. Kita lihat Iya, ini iya. 2 ya. Kenapa mati? Kenapa mute, Bu? Oh iya Syekh. Enggak, saya mau sedikit biar semuanya yang di sini, karena tanyaan kamu bagus sekali. Ya, Artinya 2 ya. Ini 2 ya kita kemarin bilang huruf mad ya kan, Bu? Iya. Oke, lanjut. Harakatnya apa? Yang pertama? Yang pertama bertasydid dan terletak berharakat kasroh. Bertasydid ya, jadi bisa tasydid fathah, bisa tasydid dhammah, bisa di sini kasrah, an-nabiyyin, betul ya kan? Terus Sedang ya kedua sukun. Oke, sekarang kalau saya tanya sama kamu, kalau ada ya sukun sebelumnya kasrah, hukumnya apa, Bu? Ya pertama. Enggak, saya tidak bilang ya pertama, yang kedua. Saya tanya umum. Ada ya mati sebelumnya kasrah. Panjangnya apa? Mad tabi'i. Mad tabi'i. Ini mad tamkin jadi mad tabi'i. Kayak mirip mad tabi'i atau tidak, Bu? Mirip. Mirip dari apa? Betul, mirip dari apa? Karena harakatnya mati sebelumnya kasrah. Iya.
Ya, kenapa mereka bilang tamkin sekarang? Karena Kenapa, Syekh? ya, sudah tadi kita bilang ini mirip tabi'i, kita bilang ini sudah mat tabi'i ya kan? Karena ya mati sebelumnya kasrah. Jangan lihat sebelumnya ya. Kita bilang ya mati ya sebelumnya kasrah mat tabi'i. Mereka bilang tamkin karena dua huruf berturut itu sama. Mereka bilang tamkin. Sampai ada yang kasih contoh kalau dua huruf waw berturut juga. Paham? Ya, Ya, jadi paham. banyak di buku tajwid tidak sebut karena sudah masuk di al-mad tabi'i. Tapi karena Oh, panjangnya gitu. dua itu bilang mad tabi'i. Sudah. Oh, iya, Syekh, paham. Mad tamkin itu kalau saya bilang sama kamu ini saya kasih contoh. Kamu tinggal di mana, Bu? Saya Suhaila, Syekh. Oh ya, di Jambi. Tapi Ya. ini Fathia tidak kenal sama kamu apalagi saya. Tadi Enggak tahu bilang Kenal, saya. Syekh, kenal. enggak kenal, tapi tahu ini yang tanya Fathia Ella. Emang Ya, panggilannya itu, Syekh. Dia ya. pakai nama panggilan. Oke. Kalau kita bilang kita tinggal di rumah atau di Jakarta. Jakarta ada jalan yang punya dua nama. Itu tetap sama atau beda alamat rumah? Kadang-kadang mereka bilang Beda. jalan. Kadang-kadang mereka bilang jalan fulan, juga ada yang bilang jalan fulan. Ini Pak Google kadang-kadang juga kasih dua nama. Itu tambahan ilmu, namanya mereka bilang Oh, tambahan iya, ilmu. tambahan ilmu ya, Syekh. Ya. Ya, baik, Syekh. Syukran, Syekh. Oke, Mbak Lucy, Bu Lucy. Ya, Syekh, tadi yang tadi Al-Araf 111 itu arjih, kenapa Syekh kok? Kan itu sukun, Syekh. Enggak, itu namanya riwayat. Sudah kita baca seperti itu, tidak bisa berubah. Bacanya tadi gimana Syekh? Dipanjangin gitu? Arjih wa akhahu. Arjih wa akhahu. Hmm. Kenapa masih bingung, tidak terima, Bu Lucy? Bukan, maksudnya hukumnya tadi kan syaratnya hadomir sebelumnya Syaratnya sudah ada, tapi mereka tidak baca panjang arjihi wa akhahu, tidak baca. Kenapa tidak baca? Karena riwayat Hafs di sini bacaannya seperti itu. Tidak masuk di teori tadi, sudah. Oh, soalnya di Al-Quran saya udah langsung sukun domirnya Syekh. Iya. Jadi bingung. Ini kenapa langsung sukun? Karena mereka tulis cara bacaan yang asli, biar tidak ada pikiran harus kita panjang arjih wa akhu atau arjihi wa akhu, enggak, sudah. Namanya apa itu bahasa? Bilang itu riwayat ya. Tadi bilang apa? Pengecualian. Pengecualian juga. Tapi Syekh haknya tetap hak domir itu ya Syekh, bukan bagian dari kata arji itu ya Syekh. Enggak, ini tetap hak dhamir, betul. Ya, Syekh. Ya, Arjih. yang saya jadi bingung karena di Al-Quran saya itu nggak ada harokatnya, haknya itu Syekh. Jadi udah langsung sukun. Saya pikir ini bukan hadomir gitu. Enggak, ini hak dhamir tapi pengecualian. Sudah ringkasnya. Iya, Syekh. Jazakallah khair, Syekh. Amin. DC silakan ha. Iya, saya cuma mau tanya ini aja, saya di luar dari topik yang tadi. Kan di Quran Utsmani itu ada lambang-lambang waw ya yang tidak terbaca, saya. Tapi dia mengikuti misalkan matobi'i kan dia terbaca ya, saya. Misalkan sebelumnya fathah, setelahnya alif, sebelumnya kasroh, setelahnya ya gitu ya, saya. Tapi di Utsmani kan ya-nya itu tidak ada tanda sukunnya ya kan, saya, atau wawunya tidak ada tanda sukunnya. Nah, yang saya mau tanyain itu, Syekh, kadang ada dia dibaca panjang, tapi harusnya dia kan fathah sebelumnya, tapi setelahnya itu ditopang sama ya alif kecilnya itu, Syekh, atau Itu ditopang sama waw. alif kecil sudah masuk di al-mad tabi'i. Iya betul, tapi kan kadang di bawahnya ditopang sama ya atau sama seperti ini, Syekh, yang di layarnya saya ini yang ayat 15. Maaf, eh, saya ulang lagi. ya. Ayat berapa tadi? 15.
15. Yang seperti bala itu loh, Syekh. Bala. Nah, itu kan ada alif ya, saya ada alif kecil, terus tapi di bawahnya ada ya kan ya, saya. Ini bukan Betul. ya. Apa itu saya namanya, Syekh? Ini alif, namanya alif matwiyah, Bu. Oh, Ini oh alif. namanya Alif macamnya ada dua. iya. Ada yang panjang yang seperti biasa, ada yang itu matwiyah. Namanya bahasa Indonesia apa? Fathiyah. Namanya apa? Alif maksuro, Syekh. Atau A- biasa a- disebut alif bengkok kalau orang Indonesia. itu saya mau untuk orang Indonesia alif bengkok ya, tapi kita Oh, bilang matwiyah atau maksura. Alif itu tetap alif. Ini lihat Ustazah, karena kamu di sini kita lihat. Oh, harus ya kita balik ke atas lagi di surat seperti apa itu? Seperti ini semuanya yang di surat apa? Surat Abasa ya? Lah, bukan Abasa. Ini Al-Ula, surat An-Nazi'at, Al-Ula, Yakhsha, Yas'a, ini iya, alif. Ini iya. tanda alif itu ya. Jadi mereka kasih alif kecil biar kamu bacaannya alif. Jangan idza adbara yas'i. Iya, iya. Nah, Karena ini ini saya gambarannya ya. Jadi mereka kasih alif biar hati-hati bacaannya yas'i. Ini alif. Alif bengkok atau alif maksura atau matwiyah juga. Nah, yang ayat setelahnya, Syekh, yang fasyaro fanada itu nya kan ada ya tuh ya, saya itu alif juga ya, Syekh. Ini alif, semua sudah alif ini. Oh, itu bukan ya, Syekh. Kenapa? Ya ada 2 titik di bawahnya. Oh, jadi itu sebenarnya namanya alif bengkok ya, Syekh? Alif bengkok. Oh, iya, iya. Enggak, soalnya ada pertanyaan dari teman gitu kan. Dia bilang, kenapa sih di Quran Utsmani ya-nya nggak ada titiknya gitu. Mereka Ini bacanya bukannya udah ya, Syekh. biar Misalkan ya. Iya Bu, biar kamu paham, kadang-kadang betul di Al-Mushaf Al-Utsmani juga ada beberapa tempat tidak ada tulisan titik di bawahnya. Iya. Tapi kamu ambil tanda yang mudah. Kalau sebelumnya fathah, Ya. sebelumnya ini fathah, itu artinya alif bengkok. Oh, Kalau sebelumnya kasrah, itu ya. oh, tapi kan kalau misal sebelumnya kasro, dia biasanya ya-nya nggak ada tanda alif berdiri atau kasro Ya, berdiri. betul. Ini masalahnya di atasnya kan ada alif berdiri. Nah, itu teman saya tanya, kenapa harus ada ya-nya gitu? Sementara kan alif berdiri itu ditopangnya sama hamzah atau nggak apa gitu. Itu salah paham karena dia bilang ini ya aslinya itu bukan itu alif bengkok. Apa Tapi istilahnya? Alif bengkok ya? alif bengkok. Tadi kita bilang biar tidak bingung, ini lihat sebelumnya ada fathah atau kasrah. Kalau sebelumnya fathah berarti itu alif. Walau tidak ada tulisan alif kecil. Sebelumnya kasrah itu ya. Walau tidak ada titik 2 titik di bawah. Jadi ya. Oh, iya, Syekh. Kalau yang ditopang sama wawu sih? Alif berdiri topang sama wawu? Alif setelah waw maksud. Alif yang setelah waw. Bukan, maksudnya dia fathah apa matobi'i juga, tapi kayaknya saya pernah lihat dia ditopang sama wawu, alif berdirinya itu. Jadi di atas wawu. Oh, kayak as-sholah saja, as-sholah di situ as-sholawat. Dia dengan tanda wow. Maksud di situ diisi ya kan? Iya, mungkin Itu rasm Utsmani. Kita tidak bisa atur al-hayah. Betul alif alif atas waw itu betul seperti Ibu Ayu bilang. Al-hayah, as-salah, apa lagi? Ini al-hayat dunia. Di mana al-hayat dunia? بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Ini lihat al-haya maksud kamu ya kan Bu? Ini lihat ada. Itu namanya rasm Utsmani Bu.
Jadi nggak ada penjelasan ini ya, saya nggak ada penjelasan yang karena ini orang kritis banget saya. Jadi nanya sampai detail. Kenapa harus ini kan sebenarnya hukumnya di Indonesia. Jadi dia biasa membaca Quran Indonesia. Terus begitu dia membaca Quran Utsmani, dia bertanya sama saya kayak gitu. Kenapa mesti ada ditopang sama wawu atau ya-nya nggak ada titiknya di Utsmani? Dia ngomong gitu sih saya. Nah saya bingung jelasnya. Saya belum belajar sampai ke situ saya. Kita orang Arab sampai sekarang kalau ini mereka jawabannya bilang ini rasm Utsmani karena di luar dari tulisan kita seperti as-salah. As-salah kamu tadi bagaimana cara tulisan? Kalau tulisannya yang tulisan biasa alif lam sad lam alif ta ya kan Bu? Tulisan biasa. Tapi di Al-Quran ada waw kecil atasnya alif. Ada waw yang besar atasnya alif itu. Surat Al-Baqarah sih. Di ayat ini tulisannya saya di ayat 200. Ya, hafidhu ala salawati wa salatil wusta. Iya. Hafidhu ala salawati wa salatil wusta. Betul. Di ayat 238. Berarti kamu mau pergi ke sana, kita pergi ke sana. Jauh sekali sudah, nggak ada waktu sudah. Nah, Jadi kalau maksudnya nggak ada penjelasan khusus ya, Syekh. Jadi cuma Ya, karena tadi bilang itu rasm Utsmani, tulisan Sayyidina Utsman bin Affan, mereka tidak bisa tahu kenapa ini. Oh ya, berarti nggak ada alasan khusus ya karena Nggak memang ada alasan. Kita orang Arab juga bilang itu rasm Utsmani sudah. Artinya saya tidak tahu, saya juga tidak tahu. baik Rasm Utsmani, kenapa Utsman tulis seperti itu kita nggak tahu. Sudah namanya rasm Utsmani. Oke. Juga biar kamu paham Bu, dari syarat qiraat asyara itu juga harus bacaan sesuai tulisan Sayyidina Utsman bin Affan. Iya. Yang namanya Rasmul Utsmani. Kalau tulisan beda, mereka tidak terima qiraat tersebut. Oh iya. Iya. Cuma Jadi- gitu aja sih maksudnya. Ya cuma maksudnya kendalanya dia ngerasa protesnya gitu. Kenapa jadi menyulitkan ya? Jadi kan mengecoh. Jadi seolah-olah itu kayak saya pikir itu huruf ya. Jadi dibacanya ya 2 harokat gitu loh Syekh. Katanya gitu sih. Makanya saya bilang nanti saya tanya dulu ya sama yang lebih mumpuni. Saya ngomong gitu. Kalau setahu saya rumusnya itu kalau matobi'i ya sebelumnya saya fokus hanya pada tanda alif berdiri atau kasroh berdiri atau waw berdiri aja. Saya ngomong gitu. Saya tidak Betul. Sekarang sudah bilang sama beliau, kalau sebelumnya kasrah itu ya, kalau sebelumnya fathah itu alif. Sudah. Kenapa tulisannya seperti itu? Bilang orang Arab itu ya ganggu kita. Iya, karena sampai kita bingung. Dua-duanya gambarnya ya, tapi ini ucapannya ya, ini ucapannya alif. Ya, mereka bilang kalau sebelumnya fathah itu ucapannya alif. Kalau sebelumnya kasrah ucapannya ya. Sudah, wallahu a'lam. Iya, jazakallahu khair Syekh. Amin. Bismillah Bu Nafi'ah, silakan, masih ada 3 menit. Bu Nafi'ah, silakan. Ya maaf saya baru mute tadi. Untuk matamkin tadi saya kalau pengertiannya di buku-buku yang dasar gitu yang di sekolah-sekolah di daerah saya itu tanwin jatuh di tempat pemberhentian maka disebut mat iwat. Sebentar, tamkin. Iya. Mat iwat saya. Mat iwat. Iya, betul. Tanwin apa jatuh di pada tempat pemberhentian. Betul. Itu yang tadi kita bilang. Jadi seluruh kata ini lebih lengkap. Kenapa lebih lengkap, Syekh? Karena kadang-kadang ada di tengah kata yang tanwin, dia harakatnya tanwin tapi masih di tengah kata. Saya yang tadi kasih contoh di akhir surat biar mereka paham. Oh, berarti kata yang akhirnya tanwin atas alif harus saya baca dua harakat. Contohnya yang tadi itu kita bilang di mana itu? Kenapa pergi kemana? Iya. Di mana pergi? Itu. Yang contoh tadi ini kita bisa bilang ini lihat Bu. Yang ini. Fasaufa yuhasabu Yasiran. Ini kalau kita lanjut jadi tanwin. Tapi kalau kita berhenti di hisaba disebutnya tetap mat iwat ya saya. Misalnya hisaba gitu. Ya, mat iwad.
Walau di tengah kata. Tadi ini yasira karena di akhir kata sudah jelas. Masrura, masrura ini 2 kali. Sa'ira, basira. Tapi ini seperti hisaban. Asalnya hisaban yasira. Kalau berhenti di kata hisaba itu ada ujian dari guru atau nafasnya. Jadi fasaufa yuhasabu hisaba. Itu, Bu. Jadi definisi tadi yang kamu bilang al-waqfu ala tanwin al-mansub umum. Seluruh tanwin yang harakatnya ini di tengah kata, di tengah ayat atau di akhir ayat namanya tanwin mansub atau mad iwad. Baik, Syekh. Kalau ya layinah, Syekh, katanya tadi yang misalnya lambe alif bengkok itu tadi, Syekh, kenapa ada yang mengatakan ya layinah, Syekh? Ya sama, layina karena yang itu mereka bilang namanya ya mamduda, ya layina. Ya mamduda itu yang ada 2 titik atau di tengah kata atau di awal kata. Ya layina yang di akhir kata. Layina itu arti layina apa, Bu Nafiah? Lembut ya, Syekh. Ya lembut. Ini kenapa lembut? Karena kita bisa bengkok jadi ini ke bawah ke atas, dari atas ke bawah balik lagi ke atas, itu namanya layina, bengkok bisa lembut itu. Oh, Kata itu istilah aja, Bu. baik, Syekh. Oke, Bu Dede masih mau tanya, Bu Dede? Ya, saya hanya ingin memastikan aja Ya boleh. tadi yang terkait dengan ya bengkok ya kan yang sebelumnya fathah berarti dia dibaca panjang sebagai alif ya ya saya alif Ya bengkok. betul, mat tabi'i. Tapi di atasnya apakah selalu ada alif shoghiroh nggak? Kayak banyak ada. Tapi ada yang enggak ya, Syekh? Ada yang enggak, tapi tandanya tadi bilang apa? Alif alif bengkok. Ini lihat, kalau kita berhenti di atas huda, Bu, ada alif atau tidak? Udah nggak ada kayaknya ya. Ya enggak ada. Sudah, itu kalau ada tanwin, itu sesuai keadaannya di dalam kata. Kalau ada tanwin, sudah enggak ada alif. Oh, berarti yang alif bengkok itu ada 2 ya saya ada yang di atasnya alif shoghiroh, ada yang tidak gitu ya. Itu tapi sedikit. Mereka kadang-kadang habusin kalau ada setelahnya hamzah wasl. Iya. Atau kalau dia tanwin, harakatnya tanwin, mereka tidak kasih alif karena biasa baca tanwin. Terus sebetulnya alif shoghiroh itu hanya untuk memastikan bahwa membacanya jangan sampai ai gitu kan, jangan sampai ai gitu ya saya. Betul. Ya, Syekh. Syukron, Syekh. Afwan, barakallahu fiikum insyaallah. Afwan, Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bertanya, Syekh? Ya, boleh, Bu. Ya. Saya itu pernah membaca ini kalau tamkin itu artinya menempatkan atau penetapan secara tepat. Di sini tamkin itu apabila ada ya sukun yang didahului dengan ya yang bertasdid dan berharokat kasroh, maka hukum bacaannya disebut tamkin. Apabila ada ya bertasdid, jadi cara membacanya ditepatkan dengan tasdid dan mat tabi'inya sesuai tulisan bacaan Arabnya begitu. Ya betul. Sahih ini. Tanyaan kamu di mana sekarang? Ini yang an-nabiyyinnah itu bacanya yang betul gimana, Syekh? Ya, ini saya tanya sama kamu karena kamu sudah ikut kelas saya, Bu. Iya. An-Nabi, gimana cara bacaannya, Bu?
An-nabiyina, an-nabiyin. Itu tadi kamu bilang tamkin, Bu. Ya, ya, saya. Ya, artinya apa? Harus kita bacaannya benar. An-nabiyina. Ya, tajdid harus kita tekan nabarnya, baru panjangkan ya yang setelah tajdid. Oh iya, iya, saya jadi bacanya sesuai dengan hukum tasdid dan tobiyinnya begitu ya, saya? Ya, betul. Wallahu alam. Terus yang Alhamdulillah. Saya Kori, saya. Jazakallah khair, saya. Nah, silakan Qari, ha? Ya, saya tadi yang apa alif bengkok itu kan di surat Toha, saya ada Tidak suka Toha. alif bengkok. Bukan kan kalau yang tidak ada alif zahirnya itu kan dia fathatain, saya ya. Kalau kita berhenti, nah di sini di surat Toha itu ada di ayat 23, saya. Ya, oke. Berarti saya buka surat Toha. Iya, saya di ayat. Kalau yang tidak ada alifnya kan di ayat 12 itu kan ada fathatainnya di huruf wawnya. Kalau yang ini kan nih di ayat 23, saya. Ini yang kamu tadi bilang di ayat pertama yang mana? Yang pertama kan di ayat 12. Itu kan ada tanwinnya kan, saya. Tua, ya betul, tua, ya. tua. Ya. Ya, berarti ini alif atau ya ini? Kalau ini berarti alif. Oke, betul. Terus yang di 20? Yang 23, saya. 23 min ayatinal kubra. Ya. Cara Tadi bacanya tidak ada alif ya kan, Bu? tidak ada alif dan tidak ada fathatain. Nah, kenapa, Bu? Ada fathah, kenapa tidak ada fathah? Ini kubra, ra sebelum alif itu fathah. Ya, berarti alif ya kan? Oh, berarti dia dibacanya alif juga ya, Seh? Iya, saya kasih tadi juga saya kasih alasan lagi. Bilang kadang-kadang mereka tidak tulis alif kecil kalau setelahnya hamzah wasl seperti ini. Oh iya. Kalau kita baca linuriyaka min ayatinal kubra dhhab. Bagaimana bacaannya, Bu? Kalau lanjut ya. Oh, kalau lanjut. Min ayatinal kubra dhhab. Di mana alif itu? Alifnya nggak dibaca, Seh. Tidak dibaca. Kalau berhenti di Al-Kubra coba, Bu. Min ayatinal kubra. Ada alif, muncul alif. Iya, Seh. Berarti kalau ada tadi bilang ada hamzah wasl atau tanwin, mereka tidak tulis alif aja. Oh, iya, Seh. Syukran, Seh. Alhamdulillah, paham. Tapi sukran itu salah, sukran. Sukran dari sakran. Sakran itu. Jadi apa, Seh? Harus shin. Kalau beda shin sama sin, watarannas sukara. Sukara itu mabuk. Oh, gitu. Jadi bagaimana, Seh, pengucapannya, Seh? Syukran aja, syukran. Oh, syukran. Enggak, ini sukran. Jangan, Bu. Syekh. Maaf ya, Seh. Syekh, boleh. Syekh, assalamualaikum, Syekh. Ini pasti nih. Ya. Iya, yang kubro itu Syekh, saya ingin tanya, Syekh. Meskipun tidak ada fathatain, dia tetap 2 harokat ya, Syekh? Dibaca kalau wakof. Tapi di sini, Bu, bukan iwad. Bukan mat iwad. Tapi tetap dibaca 2 ya, 2 harokat ya, Syekh. Sebentar, saya tahu tanyaanmu. Ini bukan iwad, ini mat tabi'i, Bu. Mat tabi'i. Tadi bahas mereka tentang ini alif bengkok sama alif lurus. Iya. Ini mereka tanya, masuk di alif bengkok atau tidak? Ya, masuk. Tandanya apa? Sebelumnya fathah. Tapi Syekh biasa kalau sebelumnya fathah ada alif kecil. Seperti ini tas'a yang sebelumnya al-ula, al-ukhra. Ya, saya bilang sama beliau, lihat setelah kubra itu hamzah wasl. Jadi mereka tidak tulis. Tapi tagha, lihat di ayat yang berikutnya. Tagha, setelah tidak ada hamzah, jadi ada alif kecil. Qala rabbi shrah li sadri, ini sadri, sadri, amri, ini ya. Tidak ada tulisan titik, tapi sebelumnya ada kasrah. Jadi bacaannya sad, sadri, amri. Panjangnya 2 harakat, mat tabi'i.
Oke, iya. Baik, Mat Tobi'i. Iya, jadi bukan termasuk mat iwat tadi ya, meskipun Enggak, bukan. mat Mad iwat. al-iwad tadi Baik. kita bilang mad al-iwad bu alif yang atasnya 2 fathah. Sudah. Ya, jazakallah khairan, Syekh. Amin wa iyyakum. Alhamdulillah. Sudah selesai? Sepertinya teman-teman itu ya Syekh, apa dengan mushaf Utsmani itu kayak barang baru. Itu yang saya lihat. Kadang-kadang mereka bingung karena mushaf yang datang dari Al-Madinah sama mushaf yang dari cetak Indonesia itu. Saya lihat mushaf yang seperti, maaf ya, mungkin saya pakai istilah yang itu, yang untuk orang non-Arab. Mereka kasih tanda yang paling mudah dari mushaf Al-Madinah. Mushaf Al-Madinah itu cocok sama orang Arab yang sudah faham ini alif, ini waw, ini ya, dari ucapan. Tapi yang orang Indonesia atau mungkin orang India, karena mushaf yang di sini juga orang India cetakannya sama. Orang India, Malaysia, yang mungkin bilang juga orang Pakistan, Afghanistan, yang mereka non-Arab juga, mereka butuh belajar harakatnya. Jadi cara sama mushaf yang non-Arab itu lebih mudah kepada orang yang non-Arab. Kita harus belajar teorinya. Ini kenapa mereka ucapan ini, kenapa itu, kenapa tulisan di sini. Kebalik juga di mushaf Al-Madinah. Mushaf Al-Madinah ini banyak dari ibu-ibu akhwat yang ikut. Kalau baca dari mushaf Al-Madinah bingung ini hurufnya apa, harakatnya apa. Memang dipermudah sih, jadi beberapa yang saya tahu beberapa tanda memang dihilangkan agar tidak membuat bingung orang non-Arab, orang awam yang non-Arab gitu sih. Itu yang di mushaf Indonesia ya kan? Iya, betul. Ya, betul. Jadi itu lebih mudah. Saya bilang lebih mudah. Ya, jadi caranya kalau memang untuk belajar kadang-kadang agak kurang cocok gitu sih, karena ada beberapa yang hilang seperti kan tanda hamzah wasal dan hamzah qat'ah kan sama gitu. Tapi sebetulnya kalau di itu kan lebih mudah mushaf Utsmani Syekh. Ana lebih konsisten. Tinggal teman-teman megang itu apa? Ar-Rasm Al-Utsmani Ustazah Irna yang seperti tadi bilang, Ar-Rasm Al-Utsmani itu seperti kata as-salah. As-salah di dua-duanya, mushaf Al-Madinah sama mushaf Indonesia sama tulisannya. Az-Zakah tulisannya sama. Al-Haya itu tambahan ini yang tadi bilang hamzah wasl ini masuk di alamat tashkil bu. Alamat tashkil itu bukan dari Sayyidina Utsman bin Affan. Alamat tashkil itu titik, fathah, kasrah, dhamma, tanda panjang, tanda sila, tanda ini bukan dari Sayyidina Utsman. Yang dari Sayyidina Utsman asal kata. Nanti itu tambahan yang di atas di bawah itu tidak ada di mushaf Sayyidina Utsman. Jadi Ar-Rasm Al-Utsmani ini lihat orang Indonesia mereka bilang Rasm Utsmani ya. Ar-Rasm Al-Utsmani juga ya kan? Iya betul. Jadi semua Al-Quran itu sebenarnya Rasm Utsmani ya Syekh. Jadi tidak ada lagi Quran yang bukan Rasm Utsmani. Ya, enggak ada yang keluar atau di luar dari Ar-Rasm Al-Utsmani, enggak ada. Ya. Cuman ada yang dobatnya menggunakan standar Madinah, ada yang standar Indopak Indonesia gitu ya. Dari itu juga kita lihat di beberapa mushaf, kadang-kadang di sini waqaf, di sini tidak boleh tulis la. Di sini tulis sili. Ada di mushaf dari Al-Azhar tulis ji. Ada di mushaf lain tulis la seperti Indonesia. Ada mushaf lain tulis apa? Qili. Ya beda-beda. Ini kenapa? Karena tem yang kasih tanda itu ini baru, ini terakhir di zaman terakhir. Tem khusus. Nanti mushaf Masyriqi juga dengan Maghribi beda juga ya Syekh? Itu sesuai riwayatnya Ustazah. Karena Al-Maghrib itu ikut riwayat Warsh. Jadi tulisannya kadang di bawah mimul jam' alaihim. Mereka tulis alaihim ada waw kecil. Ya, betul. Ilmu lain. Ini ilmu khusus namanya ilmu rasm. Kita tidak belajar di sini kecuali yang kita faham as-salah, az-zakah aja.
Cuman ya itu memang kebanyakan salah menempatkan istilah gitu. Terus kebanyakan Ya. bilang ini Rosem Usmani, padahal ya tidak ada Al-Quran yang tidak Rosem Usmani zaman sekarang gitu ya, Syekh. Zaman sekarang bukan dari zaman sekarang, Fathiyah. Dari setelah Sayyidina Utsman bagi-bagi Al-Quran ke tempat lain, mereka kumpul-kumpul yang selain Rasam Utsmani Dan bakar. dibakar ya. Bakar itu semuanya. Wallahu a'lam. Kita baru mau masuk tasawuf atau sudah tidak perlu? Ayo, karena banyak yang lagi nunggu. Sepertinya masuk aja sih, hari ini pembahasannya tidak panjang. Betul. Oke, bismillah. Kalau begitu bismillah. Sebentar, Syekh. Belum berhenti, belum stop video Ustazah Belum. ya? Dari tadi kita lupa. Stop video.